Setiap hari, sapaan sederhana bisa membuka percakapan, membangun rasa nyaman, dan membentuk kesan pertama bahkan sebelum hal lain diucapkan. Cara Anda menyapa seseorang sering memengaruhi bagaimana mereka menyapa Anda kembali. Pembuka yang sopan dan natural membantu lawan bicara merasa lebih nyaman. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari sapaan formal dan informal, respons yang membantu, perkenalan sederhana, serta beberapa pertanyaan yang sebaiknya dihindari saat pertama kali bertemu seseorang. Di akhir pelajaran ini, Anda akan memiliki frasa praktis yang bisa digunakan di sekolah, di tempat kerja, dan dalam percakapan sehari-hari. Tujuannya bukan untuk menghafal naskah yang panjang. Tujuannya adalah terdengar sopan, jelas, dan nyaman dalam situasi nyata. Sapaan formal berguna saat Anda berbicara dengan guru, bertemu seseorang untuk pertama kali, atau berada dalam situasi profesional. Pada pagi hari, Anda bisa mengatakan good morning. Sapaan ini terdengar sopan, jelas, dan cocok digunakan di sekolah atau di tempat kerja. Di waktu siang atau sore, good afternoon bisa digunakan dengan baik. Pada malam hari, Anda bisa mengatakan good evening saat menyapa seseorang. Anda juga mungkin mendengar how do you do dalam perkenalan yang sangat formal. Ungkapan ini lebih tradisional dan tidak terlalu umum digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Saat Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, nice to meet you adalah pilihan yang aman dan natural. Bayangkan seorang siswa bertemu profesor baru, atau seorang tamu menyapa manajer kantor. Bahasa formal menunjukkan rasa hormat dalam situasi seperti ini. Anda tidak perlu menggunakan setiap frasa setiap saat, Anda hanya perlu memilih frasa yang sesuai dengan situasinya. Kalau Anda ragu, pilih dulu sapaan yang lebih sopan. Nanti Anda selalu bisa menjadi lebih santai. Mari hubungkan sapaan dengan waktu dalam sehari agar lebih mudah dipilih. Pagi dimulai saat hari baru dimulai, jadi good morning cocok digunakan saat sarapan, kelas pagi, dan awal jam kerja. Setelah tengah hari, good afternoon menjadi pilihan yang lebih tepat untuk pelajaran, rapat, atau kunjungan di waktu siang hingga sore. Saat cahaya siang mulai redup dan hari mulai berakhir, good evening adalah sapaan yang digunakan ketika Anda datang dan mengatakan halo. Satu hal penting yang perlu diingat adalah good night biasanya bukan sapaan. Ungkapan ini lebih sering digunakan saat kita berpamitan atau sebelum tidur. Saat berbicara dengan teman sekelas, dan orang yang seusia dengan Anda, sapaan informal sering terdengar lebih natural daripada sapaan yang sangat formal. Hai itu sederhana dan umum digunakan. Hey terdengar ramah dan santai, terutama ketika Anda sudah mengenal orang tersebut. Anda juga bisa mengatakan how are you doing atau how's your day jika ingin terdengar hangat dan menunjukkan ketertarikan. WhatsApp bahkan lebih santai. Ungkapan ini cocok untuk percakapan yang akrab, tetapi tidak untuk kebanyakan situasi formal. Saat Anda bertemu teman setelah waktu yang lama, long time no see adalah ungkapan yang natural untuk menunjukkan kejutan yang ramah. Bayangkan dua teman sekelas bertemu di luar sekolah, atau teman-teman yang saling bertemu di sebuah kafe. Dalam momen seperti ini, bahasa Inggris informal terasa paling pas. Kuncinya adalah menyesuaikan sapaan dengan hubungan yang ada. Bahasa santai bekerja paling baik ketika situasinya terasa rileks. Sapaan biasanya diikuti dengan respons singkat, jadi akan sangat membantu jika Anda mempelajari jawaban yang terdengar natural dan sopan. Dalam bahasa Inggris yang lebih formal, Anda bisa mengatakan I'm fine, thank you. And you? Jawaban ini terdengar sopan dan lengkap. Dalam percakapan santai, I'm good dan I'm great sama-sama umum digunakan ketika Anda sudah merasa nyaman dengan lawan bicara. I'm doing well adalah respons lain yang juga berguna. Ungkapan ini terdengar natural, baik dalam situasi sopan maupun percakapan sehari-hari. Jika seseorang berterima kasih kepada Anda setelah sebuah perkenalan atau tindakan baik, it's my pleasure adalah jawaban yang hangat dan penuh rasa hormat. Anda tidak perlu memberikan jawaban yang panjang.
Respons singkat, senyuman, dan pertanyaan balik bisa membuat percakapan terus mengalir dengan lancar. Terkadang Anda ingat wajah seseorang tetapi lupa namanya. Situasi itu bisa terasa canggung, tetapi dalam bahasa Inggris ada cara yang sopan untuk mengatasinya. Anda bisa mengatakan, "I'm sorry, I forgot your name." Ungkapan ini terdengar jujur, sederhana, dan penuh hormat. Pilihan lainnya adalah, "I'm sorry, could you remind me of your name?" Ungkapan ini terasa sangat sopan, terutama dalam percakapan yang lebih hati-hati. Jika Anda ingin terdengar sedikit lebih santai, Anda bisa mengatakan, "Sorry, what was your name again?" Hal yang penting adalah bertanya dengan ramah lalu melanjutkannya secara natural. Kebanyakan orang paham bahwa lupa nama itu hal yang bisa terjadi. Dalam bahasa Inggris santai, Anda mungkin mendengar seseorang menyapa sekelompok orang dengan mengatakan, "Hi guys." Dalam penggunaan informal untuk bentuk jamak ini, guys bisa merujuk pada sekelompok pria, wanita, atau teman-teman campuran. Maknanya bergantung pada situasinya. Dalam konteks ini, biasanya yang dimaksud adalah semua orang dalam kelompok itu, bukan hanya laki-laki. Meski begitu, ingat bahwa penggunaannya bisa berbeda tergantung orang dan tempat, jadi sebaiknya perhatikan apa yang terdengar natural di sekitar Anda. Bagi pemula, inti utamanya sederhana. Dalam percakapan kelompok yang santai, "Hi guys" sering berarti "Hello everyone". Sekarang mari beralih dari sapaan ke perkenalan. Saat Anda memperkenalkan diri, mulailah dengan informasi yang paling penting terlebih dahulu. Dalam perkenalan formal, Anda bisa memulainya dengan sapaan yang sopan, lalu menyebutkan nama Anda dengan jelas. Sebagai contoh, "Good morning, my name is Amina Rahman. It's nice to meet you." Anda juga bisa menambahkan dari mana Anda berasal. Misalnya, "I'm from Jordan" atau "I come from Brazil." Jika Anda seorang pelajar atau mahasiswa, Anda juga bisa menyebutkannya. Misalnya, "I'm a student" atau "I'm studying biology." Dalam perkenalan yang lebih informal, informasi yang sama bisa terdengar lebih ringan. "Hi, I'm Leo. I'm from Mexico and I study engineering." Anda juga bisa menambahkan detail opsional seperti usia atau hobi jika situasinya terasa nyaman dan natural. Perkenalan yang baik itu singkat, jelas, dan mudah diikuti. Sebutkan nama terlebih dahulu, lalu tambahkan beberapa detail yang berguna. Memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain itu mirip, tetapi tata bahasanya berbeda. Saat berbicara tentang diri sendiri, Anda mengatakan "my name is" atau "I'm". Saat memperkenalkan orang lain, Anda mengatakan "this is" atau "I'd like you to meet". Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan "this is Sarah", "she is my classmate", atau "this is my friend Daniel". Dalam situasi yang lebih formal, "I'd like you to meet Professor Chen" terdengar sopan dan penuh hormat. Setelah perkenalan, orang yang diperkenalkan biasanya merespons dengan "nice to meet you", lalu percakapan berlanjut dari situ. Jadi perbedaan utamanya sederhana. Memperkenalkan diri sendiri adalah tentang Anda. Memperkenalkan orang lain adalah tentang menghubungkan dua orang. Saat Anda bertemu seseorang untuk pertama kali, bersikap ramah itu penting, tetapi ada beberapa pertanyaan yang terasa terlalu pribadi jika ditanyakan terlalu cepat. Pertanyaan tentang usia atau tanggal lahir bisa membuat percakapan baru terasa tidak nyaman, terutama jika orang tersebut lebih suka menjaga privasinya. Menanyakan gaji biasanya tidak pantas saat pertemuan pertama karena urusan uang dianggap pribadi di banyak budaya. Pertanyaan tentang berat badan bisa terasa sangat pribadi dan bisa melukai perasaan seseorang meskipun itu bukan maksud Anda. Status pernikahan juga bisa menjadi hal yang sensitif. Tidak semua orang ingin membicarakan hubungan pribadi dengan orang yang baru dikenal. Pilihan yang lebih baik adalah mengajukan pertanyaan yang aman tentang studi, minat, kota asal, atau bagaimana menurut orang tersebut tentang kelas atau acara itu. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kamu katakan. Ini juga tentang membuat lawan bicara merasa nyaman. Pilih sapaan yang formal atau informal berdasarkan situasi dan hubungan kalian.
Tanggapi dengan sopan, buat perkenalanmu tetap sederhana, dan bagikan beberapa detail yang jelas tentang dirimu saat terasa alami. Saat kamu bertemu seseorang yang baru, bersikaplah hormat, ajukan pertanyaan yang aman, dan bantu percakapan terasa nyaman bagi kalian berdua. Dengan latihan, sapaan dan perkenalan ini akan mulai terasa mudah dan alami.